Halo guys, gua Roni dan di video-video ini dan video mendatangnya gua akan nge-review, gua akan make videos about my tea experience. Kenapa? I'm not going to make this a review or judging video about tea karena gua juga bukan expert. Dan a little bit about my background. My tea journey started di tahun 2020 dan masih baru banget. That's why di sini gue nggak akan ngejudge or ngajarin. Not kinda like that. I'm not here to do that. Gue di sini cuma mau enjoy the tea, share the experiences, supaya juga ini lebih ke personal vlog aja sih, video log tentang teh yang gue dapet dan yang gue bisa minum dan gue bisa akses, supaya itu juga nggak lewat begitu aja. Dan memang gue akan menggunakan beberapa practical methods yang gue dapet inspired dari beberapa brand. One of them is Mayleaf, dan salah satunya juga ada brand lokal yaitu Sila, gimana dia agak silabusnya bagus-bagus juga about tea, about Indonesian artisan tea. Dan di setiap videonya nanti during the tasting session gue akan pakai namanya 10 steps tasting. Jadi itu ada 10 langkah untuk tasting. It's not something yang very very high level or lu harus tahu tentang teh banget sampai lu harus belajar tentang teh baru bisa ngelakuin ini. The sole purpose reason gue pakai itu cuman supaya bisa lebih enjoy and appreciate the tea itself. Jadi bisa apresiasi tehnya lebih juga. Nah 10 steps itu akan gue bikin jadi timestamps-nya juga kalau bisa. I'll check it out nanti ketika di YouTube studionya. Dan along that 10 steps gue juga akan nge-fulfill ada beberapa points yang harus di-achieve ketika kita idenya kalau ingin enjoy satu tea atau bikin tea yang bisa di-enjoy oleh people. Yaitu ini dari Sila, salah satu brand yang tadi gue sebutkan. Kita kalau bisanya nge-blend or kita nge-serve tea itu hopefully tehnya itu bisa nge-fulfill 5S namanya. First itu adalah sight atau penglihatan, habis itu agak smell atau aroma, habis itu sense itu dari indera-indera kita, pakai teksturnya, ngerti kelihatan tehnya juga daunnya itu seperti apa. Terus yang keempat itu ada soma itu badan, dan yang terakhir soul. Nah ini akan di-achieve sama gua melalui 10 steps tasting itu plus satu lagi tambahan untuk yang bagian soulnya. Karena kalau di 10 steps tasting itu nggak sampai soul, I think dia terakhir hanya body sensation. Nah 10 steps itu apa? It's going to be a long video, bear in mind. 10 steps itu yang pertama adalah dia agak ice dry leaf. Jadi melalui mata kita ngelihat teh keringnya. So gue langsung aja. Gue lupa ngambil some sort of vessel yang bisa dipakai untuk sebagai container tehnya sih. Let me take something first. Muat gak ya? Atau kau pakainya ini nanti aja, ini dijadiin tempat tehnya. Betul. Oke, gue pakai gaiwan yang solo aja karena akan sendiri minumnya. Ini namanya gaiwan guys. Ini gaiwannya, gelasnya gue pakai yang ini saja. Alright. Ini tutupnya. Dia nggak ada bawahnya, it's okay karena kita udah pakai ini gongfu tray-nya juga. Gongfu tray-nya dari Mayleaf, gaiwangnya dari Mayleaf juga. Ini
Ini gaiwan, ini teacup, ini ada teapad. Biasa ini sebagai teman kita ngeteh juga. Dan ini namanya gongdaobei, atau biasanya agak sebutan bahasa Inggrisnya dari gongdaobei, cuma lupa, justice something. Pokoknya intinya ini untuk membagi, the reason dari alatnya adalah untuk ngebagi rasanya supaya adil. That's why namanya gongdaobei. Kalau mungkin ada teman-teman di sana yang jago berbahasa Mandarin or Chinese, juga boleh kasih tahu komen artinya apa gongdaobei. Dan ini gaiwannya. Oke, masuk ke tehnya. Nah, teh yang akan gue coba ini namanya Yonggushu 2021. Gue sambil buka websitenya karena kalau the perks of having male leaf tea itu dia juga di websitenya lengkap banget. That's why gue standby laptop di sini. Dan kedepannya gue nggak akan hanya nge-review or cobain tehnya male leaf saja, tetapi nanti akan ada banyak teh-teh yang lainnya juga. Tergantung aja teh apa yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya terima, dan yang saya punya privilege atau opportunities untuk nyobain Yonggushu 2021. Oke. Nah, ini Yonggushu. Ini raw pu'er. I cannot deny bahwa gua udah nyobain tehnya, tapi belum pernah bikin video tentang ini. This is my first time. Tujuannya dari semua video ini ke depannya adalah untuk jadi record saja, karena teh yang gua cobain memang tidak semuanya itu bisa diminum setiap hari, karena nilai ekonominya itu sangat tinggi, value-nya itu sangat tinggi. Jadi ada beberapa tea yang sangat precious sehingga only certain occasions kita bisa nikmatin gitu. Nah, makanya video ini dibikin juga supaya experience itu nggak cuma lewat aja. And hopefully kalau di luar sana ada yang nonton dan inspired untuk nyobain tea, please do it. Cari deh tea house di Indonesia juga banyak yang bagus. Teh Indonesia juga luar biasa banyak dan bagus-bagus, dan kita memang lagi ngarahnya ke sana juga. Dan oke, this is all about the Gushu today. Di sini Yonggushu 2021, dia raw pu'er. Kalau di sini tulisannya rich yet delicate raw pu'er. Taste notes yang udah dikasih tahu di sini, ada beberapa video dari Melifnya pun menyatakan, which I strongly agree, bahwa taste dan flavor itu sangat-sangat personal. So apakah yang ditulis di packaging itu harus kita dapat? Not necessarily. Karena again, taste and flavor itu sangat-sangat personal dan tergantung dari memori yang kita sudah lalui sebelumnya. Dan banyak juga pelajaran-pelajaran dari teman-teman pelaku teh Indonesia juga menyatakan demikian, dan gue setuju banget. Taste notes is not as kalau lu nggak dapet ini ketika lu nyobain jadinya lu jelek atau bagaimana. No, it's totally personal. Jadi kalau di sini ada peanut soup and chestnut cream moving to kiwi, orchard, and lemon thyme. Nice. Terus salah satu standarnya Melif itu ada namanya scope season cultivar origin picking elevation. Dan season ini April 2021. I'm not going to go deep on season and all of this karena esensi videonya bukan ke sana. Tapi ini memberikan info tentang tehnya juga, which will affect heavily on the flavor. Karena di China kan punya 4 seasons, dan setiap season itu ngelahirkan teh-teh yang sangat berbeda. Kultivarnya Taiyechong, originnya Bata, Yunnan, China. Pickingnya bud and up to 3 leaves. Jadi kalau di teh itu kita menentukan kualitas mutu petik itu dari daun yang keberapa kita ambil. Kan banyak di luar sana tuh teh terbaik ada pada pucuknya. Nah, jadi kalau teh itu biasa pucuk itu yang paling atas, kita sebutnya kalau di workshop tea biasanya disebutnya FOP, Flowery Orange Pekoe. Kalau di Inggris itu bud, berarti pucuk, and up to 3 leaf berarti tambah 3 daun di bawahnya. Jadi pucuk, daun kedua, daun ketiga, daun keempat. Tuh.
Elevation 1400 meter, berarti tanaman teh ini ditanam di ketinggian 1400 meter. Oke. I'm going to take it out. Biasanya pakai scale, cuman scale-nya ketinggalan. Jadi it's alright. Hopefully masih bisa dapat. Harusnya broken leaf-nya nggak sebanyak ini. Wait. Amatir guys, maafkan saya. Kalau Gongfu style brewing, yang mana yang akan gua pakai ini, pakai gaiwan, pakai everything itu memang tehnya lebih banyak kepakainya. Tetapi flavornya akan lebih rich, akan lebih rich. Kalau di Melif pernah ada videonya juga, dia ngejelasin bahwa ibaratnya lo orkestra, lo setup satu, jangan orkestra deh, bisa grup deh, yang main gitar cuma satu, mau volume jadi naikin, itu hanya naikin besar kecil decibelnya. Tapi kalau lu tambahin misalnya 2 guitar players lagi, itu jadinya punya 3 pemain gitar. Nah itu yang disebut dengan reach-nya itu loh. Jadi tehnya makin banyak, efeknya ke analoginya seperti itulah. Oke, nah ini Yonggushu 2021, tehnya seperti ini. Mungkin nanti akan dibantu di zoom kalau bisanya gue bisa ngeditnya. Tapi dia bentuknya kayak gini. Nah, tadi 10 steps tasting itu yang pertama adalah ice on dry leaf. Jadi daun keringnya seperti ini. Ini dia di apa sebutannya? Curl. Di apa sebutannya? Bahasa Indonesianya? Diputer, not diputer. Kayak misalnya ini tisu lu gulung-gulung gitu lah. Nah, jadinya kecil-kecil begini, tipis-tipis gini. Kelihatan juga daun keberapa yang dipakai juga nggak? Ini kelihatan ke lagi pelintir. Nah, ini buds-nya ini ada daun kedua apa ketiga? Kedua. Yep, nah ini. Nah, kalau di websitenya full Inggris memang, tapi more or less Yonggushu ini 2021 dari Western Yunnan, terbuat dari pohon teh yang udah umurnya 200 sampai 250 tahun, which is itu udah lama guys. Karena kalau di Indonesia setahu gua itu pohon tehnya ada yang ratusan tahun juga. Tapi kalau China memang dia punya ancient tea tree yang luar biasa, udah hidup banget. Every year we taste many maucha, loose leaf, Yonggushu Sodoke, ancient tea forest, Bata Mountain. Oke, seasonnya April 2021, cultivar Kayechong, origin. Oke, alright. Nah, ice on dry leaf itu first step dari 10 steps tasting. And then kita akan masuk ke yang step kedua, nose on dry leaf. Jadi kita hirup dari daun keringnya, tapi kita nggak bakal hirup daun keringnya yang masih dingin kayak gini. Caranya adalah harus pakai yang udah dipanasin, tapi bukan disiram. Makanya kita akan panasin gaiwannya dulu. Oke, gaiwannya udah panas. Kita akan siram ke Kong Taupei-nya. Ini ada strainer supaya nanti small bits of broken teas-nya nggak jatuh ke dalam. Oke, kalau udah begini, kita masukin daun tehnya ke dalam. Memang karena gaiwannya kecil, jadi nanti akan ada sedikit broken leaf yang harus di
Nah, nose on dry leaf ini kayak gini. Jadi kita udah panas nih tehnya, si gaiwannya. Nah, panas ini akan nge-activate si teh ini, ibaratnya sedikit nge-awake si teh ini, dan aromanya akan keluar dia. Kalau gue lupa jelasin, pu'er itu biasa teh yang di China yang dibikin kayak kue bata gitu, bulat, keras banget. Dia itu di fermentasi, di aging, dan biasanya punya karakter itu kayak biasanya aroma aging gitu lah, kayak agak bisanya wangi aroma fermentasi, aroma jamur, bukan jamur yang jelek ya, jamur yang edible gitu. Terus kadang beberapa pu'er juga ada yang rasanya aromanya earthy atau kayak tanah. Nah, kalau yang gue dapatkan ada aroma jamurnya dikit. Terus ada aroma hijau juga, karena dia masih young banget. Ya, next step number 2, yang kedua, nose on dry leaf. Terus kita akan masuk ke step yang ketiga, yaitu nose di wet leaf. Jadi biasanya kalau di Gongfu style brewing juga tehnya itu bilas dulu. Ini ada Gongfu towelnya juga supaya yang basah bisa kita lap. Jadi biasanya tehnya selalu dibilas dulu, di rinse. Lupa buka guys. Oke, ini quick rinse doang, kita nggak nge-infuse dia lama-lama. Terus agak dibuka besar supaya broken leafnya juga pada keluar, karena yang broken itu biasanya pahitnya cepet. Jadi ini tehnya udah di rinse, udah basah, dia udah nyala lagi, udah hidup kembali. Kita bisa hirup dari tutupnya. Iya, kayak wangi labu sih guys. Kelihatan nggak ya? Oke. Gue dapat labu. Ada kayak manis buah kayak pepaya. Terus wangi ini loh, tanaman yang di hutan lembab gitu, kayak ada moss atau wangi lumut juga. Mantap guys. Nah, ini biasa teh yang di air saringannya yang pertama itu selalu diberikan ke tipetnya. Selain ke tipet juga kita kasih ke ini dulu gelasnya supaya, nah ini color changing, sebetulnya kalau suhunya panas dia bisa berubah warna. Tipet ini gunanya untuk sebagai teman kita ngeteh, dan juga sebagai bentuk kita nge-share juga gitu. Tapi gue penasaran sih, biasa air rinse ini nggak diminum, tapi gue penasaran. Oke. Alright, sekarang kita langsung seduh lagi. Jadi udah 3 tuh, ice on dry leaf, mata kita ngelihat daun keringnya, habis itu nose on dry leaf yang tadi udah panas yang kita cium aroma yang keluarnya, and then yang third stepnya ada nose on wet leaf. Kita udah juga. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, tapi kita harus ngebrew dia dulu. Mungkin kita ngebrunya sekitar 20 detik, 30 detik, oke juga.
Oke. Gue jarang pakai ini, namanya Gongfu Solo. Gongfu Solo, Gaiwang Solo, gue lupa deh. Dari Melif. Biasanya pakai yang ini yang agak gede. Tapi karena tadi kita butuh tatakan gaiwang yang gede untuk buat tehnya, jadinya kepakainya ke sini. Nah, ini first infusion. Biasa tipet ini juga kita pakai buat counting infusion keberapa. Oke. Step keempat itu ice on liquor. Jadi kita lihat warna liquornya. Tuh, kelihatan guys. Warnanya agak ke yellow and greenish. Kita kelihatan agak kuningnya, ada hijaunya. Kuningnya lebih arah ke kuning stabilo, tapi agak hue ke hijaunya dikit. Dia lebih translucent. See-through berarti. There you go. Oke. Kelihatan kali ya harusnya. Dan biasanya juga kita bisa pakai cara pakai ini, torchlight, flashlight, bukan torchlight. Tapi gue nggak punya karena HP-nya dipakai buat recording. So ini warnanya guys. Tuh. Terus kelihatan juga ada sedikit kalau bisa ngezoom, kalau pakai kamera bagus ke bakal kelihatan ada partikel-partikel kecil ngambang gitu guys. Oke. Nah itu step keempat, ice on liquor. Jadi kita lihat warna liquornya. Kelihatan garis itu juga biasanya kalau bisa tehnya yang black tea processingnya yang warnanya kayak gini, white tea kayak gini, green tea kayak gini. Teh itu ada banyak macam guys. Oke, next ke step yang kelima. Kita akan coba bukan langsung ke taste. Jadi yang pertama akan kita coba adalah texture. Texture itu mouthfeel atau perasaan di mulutnya seperti apa. Oke. Fokus on texture dulu biasanya. Kalau bisa minum air putih kan masuk pecah aja tuh. Kalau ini tuh ada berasa punya density, punya body yang beda dari air putih biasa. And then dia tuh lebih nge-coat atau ngelapisin lidah kita. Smooth juga. Kalau udah ke tekstur, sekarang kita ke taste-nya. Nah, biasa yang paling lama itu taste. Dapat manis buahnya, tapi ada pahitnya juga. Mungkin gua ngebrunya agak kelamaan tadi karena tipetnya fokusnya out of focus tadi. Agak pahitnya dikit, ada manis buah banget, tapi buahnya lebih ke either melon, pumpkin masih dapat sih. Terus ada astringent juga. Astringent itu sepet dikit nih. Terus tebel sih ini guys. Teksturnya tebel dan kayak lu minum kaldu juga. Kaldu. Tapi bukan kaldu yang kuat banget, yang artificial gitu ya. Kalau misalnya lo ngerebus misalnya tulang ayam tapi agak banyak airnya dikit, nah ini agak ketebelan tekstur yang kayak gitu juga. Nah mantep sih aromanya. Masih dapat sedikit kayak aroma lumut.
manis buahnya. Dan bisa kelihatan dia masih muda banget, hijau banget ya. Oke, kita second brew. Sebenarnya Gongfu Solo ini cocok banget kalau misalnya lo lagi nikmatin teh sendiri sih guys. Oke. Infusion berikutnya nggak usah lama-lama. Jadi kita udah ngelihat tadi yang paling pertama itu ice on dry leaf. Jadi daun keringnya kita lihat teksturnya bagaimana. Biasa dari dry leaf itu juga kelihatan processing ketika dipetiknya tuh kayak gimana. Petiknya daun keberapa, processingnya apakah dia digulung, apakah dipelintir itu kayak yang gue cari itu pelintir. Apakah yang lagi prosesnya agak di steam, ada di bake, biasa ada warnanya lebih hitam kalau gitu. Nah, warnanya masih bagus tuh. Kuningnya nyala gitu kayak kuning stabilo. Ini mah stabilo itu merek guys. Terus ada sedikit kayak keemasan gitu. Oke. Masih kelihatan tuh. Aduh, sayang banget kalian nggak bisa lihat guys. Ini ada kayak bintik-bintik kecil ngambang semua itu. Jadi bukan kayak air putih biasa, kelihatan banget ada partikel-partikel kecilnya. Ini infusion kedua. Kita putar dia. Cheers guys. Masih pahit sama astringent sih, masih sepet dan pahit. Mungkin memang tehnya begini sih. Gue nggak mau ngejudge. I'm not here to score everything. Ini cuma mau nge-share experience doang. Tapi kalau ada teman-teman di luar sana yang happen to love tea dan pengen nyobain ini Yonggushi 2021, mungkin bisa komen atau DM me on Instagram juga. Nanti gue kasih Instagramnya juga. Dan kalau bisanya ada yang mau nyobain ngeteh juga bareng, boleh banget. Ini ada vegetalnya juga. Vegetal itu kayak sayur gitu. Dan kalau lu minum teh ini tuh walaupun udah lewat, liker udah masuk, tetap masih ninggal di rongga-rongga mulut. Dan yang ninggal itu ada manis-manis banget, tapi ada pahitnya juga. Dan ninggalnya itu di lidah bagian belakang rongga, gue nggak tahu nih dalam pipi tuh disebutnya apa tuh. Di bagian dalam pipi yang belakang juga, di bagian atas mulut juga ninggal. Mantap. Pas gini bukan teh pertama yang gue minum guys, Garime Leaf. Dan sebelumnya udah minum teh banyak juga, tapi baru memberanikan diri dan baru akhirnya menemukan tujuan kenapa harus di videoin. Dan akhirnya punya drive dari dalam juga. Dan hopefully gak cuma lewat aja sih, hopefully ini bisa jadi salah satu video log tentang the experiences gue, supaya gak lupa juga gitu. And then kita udah sampai taste tadi dari mulut. Terus yang berikutnya angka keberapa tuh? Tadi kita udah ice on dry leaf, nose on dry leaf, nose on wet leaf. Terus kita texture juga udah, ice on liquor juga udah, taste juga udah. Berarti sekarang yang ketujuh.
Yang ketujuh itu kita menghirup aroma di empty cup atau di Gong Dao Bei. Gunanya apa? Gue hirup dulu. Nice. Manisnya tuh lebih manis lagi, kayak melon ijo yang kematangan tuh. Terus ada kadang tuh taste dan flavor itu nggak bisa. Gue biasa sering describe juga seperti warna gitu, warna atau bahkan kadang tempat, atau kadang even something yang bukan edible things. Jadi malah ada beberapa orang yang nge-describe, salah satunya orang yang di Melif itu juga ada nge-describe salah satu teh dia tuh kayak buku di perpustakaan yang udah buku yang ada di perpustakaan di China yang itu udah historical banget, jadi kayak aroma kertas yang udah age gitu. Nah kalau ini tuh gue ngebayanginnya manis, tapi manisnya lebih ke arah green gitu, hijau gitu, kayak vegetal gitu, tapi manis banget. Dia manisnya tuh lengket gitu. Nah, gue sempet cari-cari tahu juga kenapa harus nge-sniff empty Gong Dao Bei atau cupsnya itu. And then yang gue dapat adalah itu untuk tahu juga bahwa tehnya mengandung mineralnya tinggi apa enggak. Karena katanya beberapa sources sih yang tinggal di teaware ini adalah mineral-mineral itu. Dan biasanya kalau high quality tea kayak gitu dia. Nah mineral itu punya korelasinya juga sama yang tadi tuh, umur tanaman tehnya. Setahu gue kalau bisa tanaman tehnya semakin berumur, saya kayak tadi 200 sampai 250 tahun, dia tuh punya akar itu udah sampai dalam banget, sampai bawah banget, sehingga narik mineral di dalam tanah tuh tanahnya tuh lebih bagus. Dan efeknya juga ada kalau misalnya daun teh yang udah berumur itu, setahu gue juga dia itu tumbuhnya lebih slow, jadi slowly matured, sehingga dia punya waktu untuk bener-bener, bayangin kalau di kepala gue kan akarnya itu narik mineral vitamin segi dalam tanah ditransfer ke semua bagian tanamannya itu, sehingga semakin lama waktu untuk dia bertumbuh itu semakin banyak nutrisi yang diangkat juga ke atas, yang ditransfer ke semua branchesnya. Dan salah satu lagi dari elevation, tadi kan 1400 meter, semakin tinggi berarti logikanya sih semakin tinggi berarti kan suhu semakin rendah, sehingga tekanan udara juga semakin rendah, sehingga dia tuh untuk tumbuhnya itu butuh lebih banyak waktu. Makanya based on my current knowledge, itu yang akan efek ke ini. Oke, kita brew lagi saja. Bisa berapa kali kita seduh ini tergantung tehnya, tergantung kualitinya. Tapi biasanya kalau misalnya Gongfu ini variatif banget sih. Apalagi kalau misalnya tehnya yang black tea, itu biasanya dia punya lebih banyak infusions. Kita di infusi ketiga, third infusions. Ini kelihatan likernya masih sama tuh warnanya. Tuh, sadis. Cheers guys.
ada kayak tanaman tapi yang hijau dan kayak ini loh, kayak edamame tapi bukan edamame yang kayak biasa dipakai di capcay gitu, yang gepeng-gepeng. Dan kalau kangamang itu kan bentuknya bener-bener kayak edamame cuman kosong, atau itu edamame tapi bijinya udah dikeluarin, I don't know. Tapi dia tuh kan agak bagian luarnya yang lebih keras dan kadang agak pahitnya. Nah kayak itu tuh. Somehow kayak ada pahit kalau misalnya lu makan biji buah-buahan, biasanya kayak lu gigit biji apa ya, orange or pepaya, kan ada pahitnya tuh. Oke, kalau ini di websitenya tuh kita bisa lihat juga May Leaf Tasting Notes untuk yang Gushu 2021 nih. Mineral lumayan tinggi, creamy, kayak didapat juga. Fruitsnya juga tinggi, green vegetal, yes, rose and nuts. Oke. Long and slender seal, green leaf, pale gold liquor. Kalau dia teksturnya itu thick and breathy, yang kayak tadi itu. Dia punya density, dia punya ketebalan. And then taste notes ada peanut soup, chestnut cream, ada kiwi, fruits yang hijau, orchard, and lemon thyme. Empty cup itu manis banget. Kalau di sini steam syrup sponge pudding. Kalau kali gue manis banget tuh, lengket manisnya juga. Next, kalau empty cup kita akan masuk ke finish, yaitu tehnya udah lewat tuh. Yang lu dapetin apa? Setelah udah dapet, kali juga sempet gua describe juga. Kalau yang gua rasakan saat ini adalah even though liquornya udah lewat, masih nge-coat di lidah bagian belakang, di bagian atas belakangnya lidah juga, di rongga atas mulut yang deket awandel juga masih berasa. Next, infusion keempat. Ini kenapa butuh gongfu tray? Karena akan sangat berantakan karena gua belum mahir pakai gaiwan nih. Dan nanti kedepannya juga bukan hanya pakai gaiwan ini aja, nggak hanya gongfu style brewing, karena ada beberapa teh yang akan gua nikmatin yang bukan hanya teh. Maksudnya adalah, kalau ini kan bisa dilihat ini hanya daun teh saja. Ini biasa kalau di kita sebutnya pure tea atau single origin tea, pure tea. Tapi ada juga di luar sana itu tea blend. Jadi tehnya itu di blend either sama teh yang lain atau tehnya di blend dengan tisang. Tisang itu kayak keringan, bukan kayak, memang tisang itu keringan, bisa berupa bunga-bungaan, buah-buahan, rempah-rempahan yang edible dan bisa digabung dengan teh. Nah, itu tisang. Dan kalau artisan tea itu nanti gue akan pakai cara yang namanya western style brewing. Dia pakai teapot yang berbeda, bukan pakai ini. Bilang cara menikmatinya juga sangat-sangat berbeda. Oke. Liquornya masih kayak tadi, cuman lebih clear daripada yang tadi. Udah ada gongfu towelnya tapi nggak dipakai. Nih. Kelihatannya. Somehow kalau gua ngerasainnya pahitnya udah mulai berkurang, yang naik malah sepetnya.
Manisnya tetap masih ada. Manis fruitsnya masih ada. Vegetal greennya juga masih ada. Masih kuat banget. Lanjut langsung. Kalau pakai yang solo ini 2 kali shot sudah habis ya. Infusion number 5, kelima nih. Masih thick banget. Bener-bener masih berasa banget tehnya. Sebenarnya serunya Tang Steps Tasting dengan pakai Gongfu Brewing ini yaitu guys. Jadi sebenarnya kita bisa lebih nge-appreciate tea-nya juga, dan kita bisa lebih inget tentang experience ngeteh yang spesifik teh ini. Memang nggak akan kita, kalau menurut gue sih nggak akan kita menyukai semua teh, pasti punya personal preference atau favorites juga. Tetapi at least kalau misalnya kita nyobainnya dengan Tang Steps Tasting ini, itu akan lebih appreciate the tea. Itu akan bikin experience kita juga lebih memorable. Dan kadang tuh in this era itu yang benar-benar distractions banyak banget. Kita kalau punya a brief moment buat enjoy itu mantep banget. Cheers guys. Infusion kelima. Yap. Manisnya bener-bener masih berasa banget. Pahitnya mulai sedikit banget berkurang. Sepetnya masih berasa. Lingering banget. Lingering itu taste-nya, flavornya semua tuh masih stick di mulut walaupun dikira udah lewat. Nah, kita udah covered 8 steps, udah 8. Step yang ke-9 itu akan ngarah ke teh yang gak diseduhnya. Memang sebenarnya masih bisa banyak banget, tapi nanti after this video gue akan lanjut. Aromanya luar biasa. Oke, kita langsung lihat aja likernya dulu. Wet leafnya. Guys. Oke. Oke, ini yang kelihatan di wet leaf-nya. Sebentar ya. There you go. See that? Semoga kelihatan di kamera. Ini bisa kelihatan nih. Kenapa dilakukan gini? Kenapa gue suka banget proses-proses ini? Karena kita bisa ngeliat kembali daun tehnya. Karena kalau yang diseduh memang teh, dia akan kembali ke daun teh. Dan kita bisa lihat juga seberapa baik teh ini dijaga ketika pengirimannya, dan seberapa halus tehnya. Ini tipis banget tehnya. Daun tehnya smooth banget, halus banget. Ini daun tehnya tuh. Kelihatan guys, ini jadi kayak ini. Ini kelihatan daun tehnya. Terus kita bisa juga lihat bagian keberapa, daun keberapa yang dipakai. Dan kita bisa ngeliat tuh, daun yang tadi sama yang ini aja beda banget. Ini lebih kecil, lebih tender lagi, delicate banget. Terus kita, nah ini kayaknya budsnya nih. Nah ini dia. Nah ini yang disebut dengan buds atau pucuk yang nomor 1 nih. Terus ada daun keduanya juga.
Nah, kalau kita lihat wet leaf-nya, ini udah kelihatan daun tehnya kembali seperti semula lagi. Jadi teh itu kalau lihat prosesnya, dari tanaman yang segar dipetik, lalu dia diproses demikian rupa, lalu dikeringkan. Ini kita proses kembali, kasih air lagi, kasih kehidupan lagi ke tehnya. Nah, ada beberapa filosofi di balik ini juga yang pernah gue denger. Ibaratnya teh ini hidup kembali untuk kasih kita something to enjoy, something to appreciate, something to connect, something to remember of. Dan sekali lagi udah selesai melakukan tugasnya, udah dia akan kembali lagi. Nah, dari teh ini kita bisa kembalikan lagi jadi kompos, kita bisa even masak ini kan dimakan juga, green tea. Jadi bener-bener no waste dan bener-bener valuable banget. Nah, ini wet leaf-nya seperti ini. Ini step ke-9. Dan yang ke-10 itu memang biasanya butuh waktu agak lama untuk ngerasain itu. Biasa infusion berikutnya baru at the end kita akan ngomongin itu. Tetapi gue akan langsung ngomongin aja sekarang. The last step di 10 steps tasting itu body sensation. Jadi gimana sensasi badan kita setelah minum teh ini. To be honest, gue ini minum tehnya sore ke malam, habis ngedit video dan habis meeting juga. Jadi memang pas awal kan mungkin kelihatan juga sedikit tired. Tapi setelah minum teh ini lebih anget, badan berasa lebih anget, mood lebih naik, lebih fun, lebih cheerful. Although tadi di awal tuh stressful banget setting. Gue udah cobain ngeset ngambil untuk video pertama ini udah dari 2 minggu lalu, dan intensnya kemarin sampai geser segala macem, dan itu very stressful experience. And now moodnya malah lebih bagus lagi, and then lebih refresh juga. Itu sih body sensationnya, lebih anget. Nah, tadi kan juga di awal gue ada sebutin ada 5S, yaitu sight. Yang gue bilang 5S itu yang harus di-achieve untuk ngeblend teh atau untuk ngepresent atau tujuan yang ngeteh itulah. Tujuan kita adain teh, tujuan kita ngedeliver the goodness of tea, itu juga itu. 5S itu, sight, yaitu penglihatan. Makanya di 10 steps tasting yang pertama adalah eyes on dry leaf. S yang kedua ada smell. Makanya ada nose on dry leaf and wet leaf. Setelah sight, smell masuk ke sense. Makanya ada texture, kita ada pegang daun tehnya juga. Dari semua panca indera kita. Sense, and then yang keempat itu soma, badan. Which is the last step yang tadi, body sensation. Gimana kita ngerasain setelah minum teh itu lebih hangat, padahal ini lagi teh. Ini lagi hujan di luar dan udah ngarah ke malam juga, jadi cukup dingin. Jadi walaupun di luar dingin, dalam tuh rasanya hangat di badan. Dan unik juga teh yang ini specifically tuh hangatnya sampai berasa sampai sini nih. Jadi ini semua berasa hangat semua. Body sensation-nya itu, dan lebih ringan rasanya. Oke. Nah, tadi kan gue sebutkan juga ada S yang terakhir itu soul, yaitu jiwa. Itu yang memang beda. 10 steps tasting itu dibuat untuk lu bisa nge-taste one tea dengan cara itu, steps itu, supaya lu bisa enjoy the tasting experience. Tapi kalau 5S itu sekali gue banyak juga dipakai untuk misalnya not banyak juga dipakai, tapi dipakai sering kali oleh artisan tea blender yang memang mereka punya artisan spirit, yang memang nge-create artisan tea blend yang bagus banget. Mereka biasa pakai itu, yaitu harus ketika dia bikin blend itu harus
mungkin sedikit kali. Artisan itu setahu gue it's not only a product, tapi it's the spirit of creating. Pakai bahasa Inggris aja, nanti biar lebih general. Atau pakai bahasa Inggris. Artisan itu it's a spirit of creating something, an art, yang mana kita harus punya knowledge-nya, kita punya awareness-nya, kita punya tujuan yang lebih besar daripada kita diri sendiri, dan automatically itu harus pakai quality yang tinggi materialsnya. Nah, artisan tea blenders ini, artisan tea itu biasanya untuk nge-fulfill 5S itu: sight, smell, sense, soma, and soul. Nah, yang terakhir di soul, gua rasa dengan memulai video pertama ini, my soul yang udah lama memang ingin membuat ini, yang udah lama memang ingin nge-share experience ini, dan hopefully at the end bisa lebih banyak orang yang minum teh juga. Untuk my soul itu udah it's a good thing gitu. So 5S-nya dapat, dan hopefully we'll meet again di teh berikutnya. That's the Young Gushu. Gue akan lanjut lagi tapi off the camera karena akan panjang banget kalau enggak. Ini masih bisa mungkin bisa 2-3 infusions lagi. So thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan kalau misalnya ada advice or questions or recommendations, monggo silahkan aja komen di bawah. Dan kalau misalnya kalau yang punya kontak personal gue juga boleh langsung kasih juga advice or anything yang bisa useful banget for me or for the others, juga boleh banget. And hopefully you enjoy your time and your present moment juga. So stay healthy and stay positive. Thank you.